Dian Perlin, dan hari ini saya akan menjelaskan seputar materi perkembangan zaman Hindu-Buddha. Jadi yang pertama itu ada zaman Buddha. Zaman ini tuh diperkirakan dimulai sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, dan pada zaman ini itu telah diturunkan Weda gitu. Terus kata Weda sendiri ini tuh berasal dari akar bahasa Sanskerta yaitu Vit yang artinya mengetahui. Nah, setelah zaman Weda muncullah zaman Brahmana. Zaman Brahmana ini merupakan perkembangan dari zaman Weda. Nah, di zaman Brahmana ini terjadi peningkatan di mana terjadi upacara-upacara dan ritual-ritual keagamaan menurut keyakinan mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu ada zaman Upanishad. Zaman Upanishad ini juga merupakan perkembangan dari zaman Brahmana, dan di zaman Upanishad ini terjadi peningkatan yaitu adanya pengetahuan batin dan perkembangan falsafah agama yang didasarkan pada ajaran Weda. Dan yang keempat yaitu ada zaman Buddha. Zaman ini itu diperkirakan dimulai sekitar tahun 500 sebelum Masehi sampai 300 Masehi. Nah, di zaman Buddha ini itu dimulai ketika putra Raja Suddhodana menafsirkan Weda melalui sudut pandang logika. Dan lalu ada agama Buddha. Jadi dahulu kala agama Buddha ini tuh bukanlah sebuah agama, melainkan sebuah sebutan bagi seseorang yang mendapatkan pencerahan. Dan agama Buddha sendiri ini juga merupakan peningkatan lebih lanjut dari zaman Hindu. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha dan kebudayaannya ke Indonesia. Jadi teori yang pertama itu ada teori Vaishya. Teori ini tuh dikemukakan oleh N.J. Krom yang berpusat pada perdagangan gitu. Jadi ada pedagang India datang ke Indonesia untuk berdagang. Nah, pedagang India itu pun aktif dalam melakukan hubungan sosial dengan masyarakat Indonesia. Salah satunya ada yang melakukan perkawinan juga. Jadi melalui itulah mereka melakukan penyebaran agama Hindu-Buddha itu. Dan yang kedua ada teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh F.W. Bosch dan J.L. Moynes. Jadi di teori ini itu jadi pada zaman dahulu itu terjadi perang antar golongan di India kan. Nah, para kesatria yang lelah dengan perang itu pun pergi melarikan diri dari India, dan beberapa diantaranya ada yang sampai ke Indonesia. Saat mereka sampai di Indonesia itu pun mereka membuat koloni-koloni kecil, dan melalui koloni-koloni itulah terjadi penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Namun teori ini juga masih memerlukan bukti yang kuat, soalnya nggak ada bukti tertulis pernah terjadi perang antar golongan dan kolonisasi di Indonesia. Jadi terus yang ketiga ada teori Brahmana. Jadi menurut teori ini dulu itu para Brahmana datang dari India ke Indonesia dan dengan diundang oleh kepala suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka agar setara dengan raja-raja di India. Dan yang terakhir ada teori arus balik, dan teori ini tuh dikemukakan oleh Jihad. Menurut teori ini tuh dulu masyarakat Indonesia itu ada yang memiliki kepentingan untuk pergi ke Indonesia. Bisa itu mereka melakukan pendidikan atau pelajaran yang baru. Nah, masyarakat Indonesia ini sepulangnya dia, mereka pun menyebarkan ilmu yang mereka dapat dari India itu, termasuk juga agama dan Buddha itu tadi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.